Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alihi wa sahbihi ajma'in. Muhammad Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wujudkan kepada saudara Kang Yosi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Innallah la ilaha illallah ya Allah. Allahumma ya Allah, wujudkanlah atas dasar kebesaran-Mu ya Allah. A'udzubillahi. Allahu Akbar. Allah. Subhanallah. Allahu Akbar. La haula wala quwwata. Subhanallah. Subhanallah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel YouTube Dunia Gokong, di channel YouTube Dunia Karisma, di channel YouTube Aji Tunggunogo, di channel YouTube Dunia Lain, dan di channel YouTube Dunia Sofran Gokong. Semua channel-channel yang saya sebutkan itu, semua channel kita semua, tujuan hanya satu, channel kita yaitu hanya untuk mengungkap sejarah dan menunjukkan kebesaran Allah. Alhamdulillah hari ini kita sudah ada di lokasi, di kawasan tempat lokasi apa namanya Maka? Emas. Ya? Barok Emas ya. Iya. Di lokasi Balok Emas, tapi kalau kita menurut jalur sungai, kita pernah konten di Pulau Burung ya. Tetapi kita nggak melalui dari jalur sungai, kita melalui jalur darat. Menurut informasi yang sejarah yang setelah kita ungkap di waktu kita ziarah ke Bukit Siguntang, ziarah di makomnya Ki Gede Suro, ziarah di Kawah Tengkurap, semua yang kita ziarah itu unsur-unsur sejarah kerajaan Sriwijaya dari Sultan Mahmud Badarudin I dan Sultan Mahmud Badarudin II. Setelah dari situ kita berziarah, kita mendapatkan informasi dan kita mendapatkan petunjuk, yaitu ada sosok makhluk jin yang menyerupai wujud sebagai sosok macan putih, tetapi sosok macan putih itu yang merupai wujudnya pada dasarnya itu sosok makhluk jin, yaitu disebut kalau kata di dalam Al-Quran itu jin khorin ya. Arti jin khorin itu jin yang akan mengikuti kegiatan-kegiatan manusia, dari mulai manusia itu diciptakan mempunyai nyawa sampai dia kembali kepada Allah, kegiatan kita sehari-hari akan diikutin kepada jin khorin tersebut. Maka dari situ, jikalau kita telah dipanggil oleh Allah, kita kembali kepada Allah di alam kubur, jin khorin itu akan menceritakan sejarah-sejarah tokoh-tokoh agama yang pernah menjadi pengikut dan mengikuti dia. Nah, kita mendapat informasi dari situ bahwa sejarah kerajaan Sriwijaya dulu pernah berdiri dan kokoh, itu pernah hancur diserang oleh Belanda dan Jepang. Nah, di waktu dihancurkan oleh Belanda dan Jepang,
itu benda-benda bersejarah itu diambil dan dirampas oleh orang Belanda. Menurut informasi dari jin Korin tersebut yang mengikuti pada para sultan tersebut, katanya sempat markasnya di sini. Ini menurut informasi dari sosok makhluk jin Korin tersebut. Disinilah kita datang ke sini untuk mengungkap sejarah. Karena di posisi kita di depan ini ialah sungai transportasi dulunya dipakai oleh kerajaan Sriwijaya untuk perdagangan, mulai dari barang luar, negara-negara tetangga, mulai dari Mesir, Arab, Jepang, Belanda, melalui jalurnya melalui dari jalur Sungai Musi. Nah, kita di tempat di belakang kita ini ialah jalur Sungai Musi, transportasi dulu dipakai untuk kegiatan kerajaan Sriwijaya. Di sini markas Belanda untuk menyerang kerajaan Sriwijaya yang berjaraknya dari sini sampai di lokasi daerah Pusri itu kurang lebih 1 kilo. Ada nggak 1 kilo, Kang? Kurang lebih 1 kilo ya? Kurang lebih 1 kilo. Nah, disinilah markas Belanda ini di waktu dia menyerang kerajaan Sriwijaya, hancur kerajaan Sriwijaya, sejarah-sejarah dan mahkota-mahkotanya diambil dan dirampas oleh orang Belanda, akan dibawa keluar. Tetapi dari kerajaan Sriwijaya dia meminta bantuan dari Majapahit. Dari situlah serangan dari Majapahit itu datang. Belanda di sini hancur, sebagian dibawa oleh orang Belanda, sebagian ada yang tertinggal di sini. Nah, yang tertinggal di sini yang akan kita unsur dan kita akan ungkap sejarahnya. Mudah-mudahan hari ini kita meminta dengan kebesaran Allah, kita berdoa memohon kepada Allah, mudah-mudahan hari ini unsur sejarah kerajaan Sriwijaya bisa kita ungkap sejarahnya. Menurut dari informasi dari jin Korin yang berubah wujud sebagai sosok macan putih tersebut, dia bilang katanya di sini ada mahkota raja kerajaan Sriwijaya yang masih tertinggal, yang belum bisa diwujudkan. Mudah-mudahan hari ini mohon dukungan dan doanya, kita akan ungkapkan sejarahnya dan kita akan coba selusuri, mudah-mudahan bisa kita temukan. Tetapi sebelum kita mengungkap ini, kita akan bertanya dulu kepada warga Nang ya. Nah, Kang Nang juga katanya menurut informasi juga di sini ada benda bersejarah. Mudah-mudahan kita akan coba kita selusuri, mudah-mudahan bisa apa yang kita cari, apa yang kita ungkap, mudah-mudahan bisa terwujud. Tetapi sebelum itu saya menjelaskan kepada pemirsa, tujuan kita mengungkap sejarah ini hanya satu, yaitu satu, tujuan kita pengambilan barang pusaka ini untuk membuktikan kebesaran Allah. Yang kedua, pengambilan barang pusaka ini jangan melihat dari sisi pengambilannya. Jikalau Anda percaya dari sisi pengambilannya dan bisa terwujud, semuanya itu atas dasar dari kebesaran dan kemujizatan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, jikalau Anda tidak percaya dari sisi pengambilannya, tujuan kita bukan menunjukkan dari sisi pengambilannya, tetapi tujuan kita untuk menunjukkan dan mengungkap sejarah dan menunjukkan kebesaran Allah. Itu yang saya jelaskan, ya. Jadi saya jelaskan lagi, benda pusaka, benda sejarah, semuanya itu buatan manusia. Tetapi buatan manusia itu ada dua, ada pembuatan manusia zaman sekarang, ada juga buatan manusia zaman dulu. Yang mau kita ungkap sejarahnya ialah pembuatan manusia zaman dulu, karena zaman dulu dibuat semata-mata untuk mengungkap sejarah, kita mencari, dan pengambilan barang pusaka kita cari di zaman dulu. Itu zaman dulu membuatnya tujuan satu, yaitu untuk mempertahankan wilayah dan kerajaannya. Ini yang saya jelaskan. Oke pemirsa, kita akan laksanakan, kita akan coba selusuri, mudah-mudahan di sini ada unsur sejarahnya, di sini kita bisa membuktikan, mudah-mudahan ada barang yang kita ungkap dan kita tunjukkan kepada pemirsa. Itu minyaknya sudah disiapkan, Garuh. Jangan yang itu lah, jangan di orang, jangan suka pelit-pelit lah, nanti dilihat sama Kang Nana itu. Oke pemirsa, kita jelaskan sedikit pengambilan barang pusaka. Kita memakai mediator Garuh. Yang kedua, kita memakai mediator minyak. Ini minyak yang kita gunakan untuk mewujudkan benda pusaka tersebut. Tetapi minyak tersebut ini kita wujudkan hanya sekedar pelantaran dan hanya untuk menunjukkan bahwa barang-barang yang seperti ini hanya sekedar pelantarannya pemirsa. Tetapi untuk mewujudkan dan bisa membuktikannya bukan dari barang ini, tetapi dari kebesaran Allah dan keyakinan kita kepada Allah.
Udah pernah Kang melihat pengambilan barang pusaka? Belum pernah. Kenapa? Enggak ada lah diganggu Kang. Yang ganggu itu ya orang mencuri. Tuh. Kenapa kita takut dengan makhluk seperti itu? Makhluk itu tuh tidak ada yang bisa membunuh. Yang bisa membunuh itu manusia Kang. Itu. Nggak ada. Saya tanya sama Kang, ada nggak sejarahnya orang mati dicekik hantu? Nggak ada kan? Tapi kalau orang mati dicekik orang ada nggak? Ada kan? Jangan kita takut dengan makhluk itu. Makhluk itu ciptaan Allah. Manusia lebih sempurna. Iya. Justru kita mau tunjukkan bahwa kita itu lebih mulia, Kang, di mata sosok makhluk gini. Korek man? Korek. Ya. Nanti kita cek dulu di sini. Kang Nanang, tolong dihidupin garunya. Oke, pemirsa, saya jelaskan. Ini saya kontak komunikasi dari Kang Nanang. Kang Nanang ini ada di Kalimantan mana? Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Kita akan mau membantu niat tujuan saudara Kang Nanang, karena yang mau diwujudkan ini kepunyaan saudara Kang Nanang. Itu yang tadi yang nonton live itu yang dari Malaysia, masuk lagi nggak? Belum ada yang masuk. Oke. Kang Nanang tolong dihidupkan itu garunya. Nanang garunya dihidupkan nih ya. Garuh dihidupin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha wala haula wala quwwata. Subhanallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La haula wala quwwata. Oke, di sini ada satu. Sini ada benda pusaka satu. Di dalam ini ada satu benda pusaka. Kita lihat pemirsa, setelah kita bangkitkan melalui dari doa dan zikir-zikir Allah, alhamdulillah saya melihat dari kebatinan saya di sini ada sosok benda pusaka, di sini juga ada benda pusaka. Tetapi unsur sejarah yang mau kita ambil, mahkota kerajaan Sriwijaya belum terlihat. Nanti coba kita panggil sosok penunggu yang berupa wujud seperti sosok macan putih, tetapi pada dasarnya itu bukan sosok macan putih, itu jin korin, ya, jin korin yang mendampingi para sultan dulu di waktu masih hidup, ya. Coba kita panggil dulu dia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah wa quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah. Allahumma ya Allah. Allahumma ya Allah. La ilaha. Subhanallah. Wahai sosok jin korin yang pernah mendampingi ke para kesultanan dan para raja-raja Sumatera Selatan
Hari ini atas dasar kebesaran Allah aku meminta untuk hadir dan wujudlah datang ke sini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Inna ma'amru ayyakula. Subhanallah. Oke pemirsa, kita sudah mengundang sosok jin korin atau macan putih yang dulu pernah mendampingi para sultan atau para raja-raja Sumatera Selatan. Sekarang dia berdiri di sini, tetapi dia tidak mewujudkan wujudnya seperti sosok macan putih, tapi dia mewujudkan sosok jin asli yang diwujudkan dan diciptakan oleh Allah. Saya lihat wujud jin korin ini, kupingnya lancip, ya, kepalanya botak, itu kuku kakinya panjang-panjang, kuku tangannya juga panjang-panjang. Dia bercerita katanya sosok peninggalan sejarah kerajaan Sriwijaya, para sultan atau para pangeran ini pernah disimpan di sini katanya, dan yang masih tertinggal di bawah pohon gede situ. Itu ditunjukkan sama dia. Dia hanya sekedar bisa menunjukkan, tetapi dia tidak bisa menyatakan dan dia tidak bisa mewujudkannya. Berarti kita yang akan mewujudkannya. Mudah-mudahan sosok jin korin ini, apa yang ditunjukkan sama dia, mudah-mudahan apa yang diucapkan kata-kata dia itu benar. Tetapi sebelum kita mengungkapkan itu, kita akan pengambilan barang pusaka di sini, karena barang pusaka di sini saya lihat sudah begitu bergerak kuat. Mudah-mudahan bisa kita wujudkan dulu. Oke pemirsa, sebelum kita wujudkan, kameramen coba di setting dulu, dilihat dulu. Akang kalau mau lihat silakan. Udah terlihat? Ibu kalau mau lihat silakan. Bapak kalau mau lihat silakan dulu. Nanti kita bisa wujudkan. Mau di KS juga boleh, nggak apa-apa. Nah, kita juga datang sini juga belum sempat nyentuh ke sini, ya. Udah. Oke pemirsa, masyarakat, warga setempat, termasuk tim-tim kita juga yang menyukai di channel YouTube kita Dunia Gokong, dia sudah melihat langsung. Mudah-mudahan apa yang dilihat ini udah dilihat, nggak ada ya Bu ya, Kang ya. Mudah-mudahan kita wujudkan dengan kebesaran Allah. Tapi saya jelaskan lagi, jangan melihat dari sisi pengambilannya pemirsa, ya. Apabila kalau seandainya ini bisa terwujud, semuanya itu atas dasar dari kebesaran Allah. Kita manusia tidak bisa mempunyai kelebihan, karena kita manusia ini semuanya hidup dan tergantung semuanya dari kebesaran Allah. Kalau bukan karena Allah, kita tidak bisa hidup. Semua rezeki, jodoh, maut, bahkan kematian itu hanya Allah yang bisa menentukan. Jadi kita mewujudkan barang pusaka ini bukan semata-mata untuk menunjukkan bahwa saya hebat, tidak. Hari ini saya mewujudkan, belum nyampe di rumah, jika Allah datang untuk menyambut nyawa saya akan kembali kepada Allah. Jadi saya hanya sekedar untuk membuktikan, apabila kalau ini bisa terwujud, berarti bisa terbukti ini semuanya atas dasar dari kebesaran Allah. Maka dari situ kalau ini bisa terwujud dan kebesaran Allah itu bisa terbukti, ayo kita sama-sama kita dekat kepada Allah. Jangan kita dekat kepada jin dan setan. Karena barang yang akan kita wujudkan ini ada sebagian dari sosok jin, ada juga sebagian dari sosok setan. Ini yang akan saya jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. 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 Di belakang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilaihi minna wa la ilaha illa huwa rahmanir rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la yatawaffaa. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzal ladzi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi. Wa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa la yahuduhu hifdhuhuma. Subhanallah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Inna ma'a amri idza arada shay'an yaqulu lahu kun fayakun. Subhanallah. Allahu akbar. Subhanallah. Subhanallah. La hawla wala quwwata. Inna ma'a amri. Subhanallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Alhamdulillah pemirsa, ternyata yang kita lihat ini sosok sinar ini berarti sosok Stambul atau Al-Quran. Saya jelaskan, Alkitab Stambul ini tidak ada mengandung unsur sosok makhluk jin ya pemirsa. Karena Alkitab Stambul ini dibuat dari ayat Al-Quran dan isinya itu banyak sekali mengandung untuk mengusir sosok makhluk jin ya. Coba kita ungkap, kita buka isinya, mudah-mudahan ada isinya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah pemirsa, ternyata memang ada. Ini semuanya ayat Al-Quran. Dan ayat tersebut ini banyak sekali mengandung makna. Ada juga sebagian untuk kekebalan, pengasih, pemungkam. Juga ada untuk mengusir sosok makhluk jin dan setan. Jadi saya jelaskan lagi. Barang pusaka ini tidak ada mengandung sosok makhluk jin. Semuanya ini didasarkan dari kekuatan dari ayat-ayat tersebut. Jadi barang tersebut ini semuanya bisa terwujud. Itu atas dasar dari kebesaran Allah. Alhamdulillah hari ini kita sudah mewujudkan dua benda pusaka. Yang pertama kita mendapatkan sosok batu yang penunggunya sosok macan kumbang. Yaitu saudara kita sebelum kita hadir dia pernah sekali mimpi. Dia pernah melihat langsung sosok macan kumbang tersebut. Alhamdulillah sudah bisa kita wujudkan. Dan ini yang kedua. Kita akan lebih ke dalam lagi. Kita akan coba cari lagi benda pusaka. Tetapi yang intinya yang kita akan cari bukan ini. Tapi yang akan kita cari yaitu sejarah kerajaan Sriwijaya. Ini tolong dipegang dulu. Gimana Kang? Gimana Kang lihat sendiri? Hah? Pengambilannya? Udah dilihat? Ada nggak tadi? Nggak ada. Setelah terwujud, gimana? Ada kan? Ibu gimana Bu? Hah? Merah. Oke pemirsa, kita masuk ke dalam, coba-coba kita selusuri, mudah-mudahan bisa kita wujudkan. Oke pemirsa, kita lihat di sini ada sosok sinar. Nanti coba kita wujudkan ya. Saudara Kang Yosi sama Ibu Piresma ya, tolong diwujudkan ya.
Warga setempat yang mau menyaksikan lihat boleh. Buka kebatinannya Kang Yosi. Ini ada di dalam sini ya. Ya, ada di dalam sini, nanti coba diwujudkan, dinyatakan Kang Yosi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa la ilaha illallah. Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Panjenengan isin saya tengah itu. Payung kutunggal mo payung sung kampo kamu di panjang sari kamu pun kalmar di orang kuning sung. Kemarin ning Allah ya. Ken paling paling kita. Tonya kait itu ya. Subhanallah. 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 Ini ada di dalam, buka kebatinannya ada di dalam, tarik, nyatakan, pecahkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asri min salimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asri min salimin. وانشدنا من بين الظالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعصني من ظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. الله أكبر. الله لا قوة إلا بالله. Cari. Subhanallah. Sambil disikir. Subhanallah. 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 Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Terus cari. Subhanallah. Allahu Akbar. Oke pemirsa, ini yang diwujudkan kepada saudara Kang Yosi, yaitu sejenis batu. Subhanallah, subhanallah. Kayaknya masih ada pasangan. Subhanallah, subhanallah. 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 Ntar pemirsa, kayak saya rasa kayaknya masih ada di sini. Subhanallah. Ini kita lihat sosok penunggunya. Kalau wujud palsunya ini sosok siluman ular, ya, kayak seperti naga. Dia besar. Kalau dia menunjukkan wujudnya, dilihat dengan mata manusia, itu sosok ular itu sebesar pohon kelapa, ya. Tetapi dia mempunyai tanduk seperti kayak tanduk rusa, ya. Terus di sininya dia mempunyai kumis, ya, persis kayak naga, tapi bukan naga. Ini sosok siluman tersebut, ya, penunggunya. Sosok kelebihan siluman tersebut ini yang pertama untuk pengasihan.
Yang kedua untuk meningkatkan di bidang usaha, ya. Tetapi kalau wujud aslinya tidak lain dan tidak bukan ialah sosok makhluk jin yang bersarang di dalam benda pusaka ini, ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa wujudkan benda pusaka ini ya sejenis batu, yaitu penunggunya sosok siluman ular atau kayak seperti naga, ya. Alhamdulillah kita bisa wujudkan. Kita akan selusuri lagi benda pusaka, mudah-mudahan bisa kita dapatkan. Ini coba dipegang. Oke, pemirsa, kita lihat di sini. Kita lihat di sini ada sosok sinar. Coba dibagi dulu. Iya, dibagi dua. Saya lihat di sini ada sosok sinar. Terus dari sosok jin korin tersebut dia menunjukkan di wilayah sini, pemirsa, peninggalan sejarah kerajaan Sriwijaya. Tetapi saya sebelum mewujudkan ini, di sini juga ada sejenis batu mustika, mungkin akan diwujudkan. Ibu Karisma nanti diwujudkan di sini ya. Merah. Ini barangnya ada di sini, coba diwujudkan ya. Merah. Subhanallah. Gangguan. Sikirkan, cari sikirkan. Yang lain mau lihat boleh. Merah. Terus, gak usah direkam. Ya, dia lebih afdol pakai tangan. Karena kalau dari tangan itu kan disentuh langsung. Terus sambil sikirkan. Subhanallah. Hah? Ada? Mana coba? Oh iya. Merah. Oke, pemirsa, kita mendapatkan sosok batu, tapi batu ini sangat unik, kayak ada matanya dua, ya, ada matanya dua. Tapi kita belum tahu isi kodamnya. Coba diungkap dulu, Ibu Karisma, isi kekuatan dengan kodamnya. Sosok naga. Terus? Untuk kewibawaan. Oke. Oke, pemirsa, kita sudah mendapatkan juga 3 benda pusaka. Kita simpan dulu. Setelah nanti sudah kita simpan, nanti kita tanya dulu dengan warga di sini. Kalau ada yang suka dengan batu, kita akan berikan secara cindera mata, secara gratis. Tetapi kita berikan ini
kita hanya bisa berpesan bahwa benda-benda ini jangan wajib kita sembah, karena yang harus kita sembah hanya satu, ialah Allah. Tapi kalau seandainya barang ini kita simpan hanya sekedar untuk mengoleksi atau menyukai dan kehobian kita akan berikan secara cuma-cuma, gratis, dan tidak tanpa dipungut biaya, ya. Sekian dulu. Yang lain mundur ya, karena ini yang mau diangkat ini enggak sembarang. Oke pemirsa, yang ini yang akan kita wujudkan, yang menurut dari jin korin tersebut katanya ada di lokasi sini, ya. Coba nanti kita wujudkan, kita memakai minyak ini, kita sekali pakai 4 ya, mudah-mudahan bisa terwujud. Nanti tolong dibantu semprot ya, di waktu saya mau narikan disemprot nanti ya, tutupnya dibuka. Tolong nanti semprot ya, buka tutupnya. Di waktu nanti saya narik, tolong bantu semprot ya. Di mana tempat saya mau narik, tolong disemprot. Jangan belakang. Oke pemirsa, sebelum saya mengambil, karena saya lihat di sini banyak sekali sosok makhluk-makhluk yang tidak nampak, untuk mengusirnya, untuk sementara saya azankan dulu. Setelah nanti kita azankan, baru nanti kita bisa wujudkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم رب عجل الداء وعبد الداء والصلاة بالوكاء مع السلام والفادلة وعطو أقام محمود الله اسمه إنك. Allahumma ya Allah, lindungilah hambamu ya Allah. Allahumma ya Allah, wujudkanlah atas dasar kebesaranmu ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ma'amru zarbasan ayyakula lakum fayakun. Allahu akbar. Subhanallah. Allahu akbar. La haula wala quwwata illa billah. Subhanallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. Terus bantu semprot. Subhanallah 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 subhanallah. Allah Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Inna ma amruhu zarra sayyan yaqula kun fayakun. Allahu Akbar. Parang, terus semprot, jangan berhenti terus. Minta parang. Parang tolong jadi. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Jangan berhenti ya. Habis minyaknya. Ambil dulu satu persatu. Pakai satu dulu. Ya, yang satu dulu. Habis nyambung. Subhanallah. Subhanallah. Terus. Subhanallah. 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 Gantian pe minyaknya. Subhanallah. 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 Terus bantu zikir ya. Subhanallah. 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 Inna ma amru zarrasan ayyakulahu kun fayakun.
Subhanallah, 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 subhanallah. Cepat lagi minyaknya, jangan berhenti. Subhanallah, 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 subhanallah. 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 Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan, tak boleh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masih terus. Iya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Labnya hidup itu ya sih. Ada Kang Nanangnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Keras masih. Terjepit di akar ini nah. Iya. Subhanallah, Allahu Akbar. Subhanallah. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Subhanallah. 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 Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Cukup, sah. Ya. Alhamdulillah permisa, kita mendapatkan mahkota raja yaitu Sumatera Selatan, dan termasuk kita mendapatkan trisulahnya di sini. Alhamdulillah hari ini bisa terwujud dan bisa dibuktikan dengan kebesaran Allah. Nanti kita akan ungkap sejarahnya permisa. Kita bawa dulu ke lapangan. Tolong dibawa dulu. Allah. Harus sendalku. Ini lah parang ini. Ya parang aman. Sendal aku mana? Ini. Ya, bawa beh dulu. Bawa dulu. Kaget yuk. Ayo kita ke dalam dulu. Taruhlah situ dulu. Cuci tangan dulu. Coba. Lari kan. Alhamdulillah pemirsa, hari ini sudah terwujud semuanya itu atas dasar dari kebesaran Allah, dan semuanya itu atas dukungan dari tim-tim kita yang berdoa memohon kepada Allah, termasuk juga warga dan masyarakat di sini menyaksikan pengambilan barang pusaka. Ibu-ibu, saya mau tanya,
pengambilan barang pusaka ini Ibu menyaksikan sendiri ya. Ya, kira-kira apa yang Ibu lihat ini pengambilan? Hah? Kaget. Kota. Mahkota. Iya. Barangnya sejenis mahkota, Bu ya. Baru kali ini mendapatkan. Atau baru kali ini Bu bisa menyaksikan pengambilan barang pusaka? Baru kali ini. Iya, baru kali ini. Oke, pemirsa. Ibu ini baru kali ini melihat pengambilan barang pusaka. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Semuanya ini bisa terwujud atas dasar dari kebesaran Allah. Dan saya di waktu pengambilan ini, sebelum saya mewujudkan, saya ada salah satu sosok makhluk yang membisikkan ke dalam telingaku, kalau mau mewujudkan ini, diazankan agar supaya sosok makhluk jin yang menjaga ini bisa berlari dan kabur. Baru saya teringat, maka dari situ saya azankan. Setelah saya azankan, alhamdulillah bisa terwujud. Dan ini mahkotanya, pemisah. Ya, ini mahkotanya, ini trisulahnya, ya. Jadi kalau makainya tadi terbalik akan untuk pakainya. Ya. Ini di belakang. Kalau ini pakainya kayak gini loh, diam. Jadi raja sementara, udah pernah kawin belum? Sudah, berarti 2 kali kawin pakai mahkota. Kalau yang kemarin pelaminan, ini nggak di pelaminan, di pinggir pulau. Ya, ganteng nggak? Nah, ini pemirsa mahkotanya. Ya. Kang Nanang. Nah, ada Kang Nanangnya. Kang Nanang nggak ada. Nggak ada. Nanti nonton di kitab 2. Ya. Alhamdulillah kita baru kali ini konten kita di channel YouTube Dunia Gokong. Selama kita konten 2 tahun, belum pernah bisa mengungkap sejarah kerajaan Sriwijaya. Ternyata memang benar, jin korin tersebut berkata katanya bahwa mahkota ini belum bisa ditemukan, pernah dirampas oleh sosok seorang Belanda. Ternyata memang benar, ini bisa kita wujudkan dan ini bisa kita nyatakan. Ya, kita akan kembalikan ini nanti kepada negara. Mungkin kita akan kembalikan, akan kita masukkan ke museum Taman Mini Sumatera Selatan. Ya, karena ini bukan kepunyaan kita, ini kepunyaan negara. Tetapi kalau yang sejenis pusaka yang kita dapat tadi, itu bukan kepunyaan negara, itu kepunyaan pribadi. Nanti saya akan tanya dengan warga-warga sini, apabila kalau ada salah satu yang menyukai dan ingin memiliki barang yang kita dapatkan tadi, kita akan berikan sebagai cenderamata. Ya, ini kalau mau berfoto bolehlah. Ibu-ibu sini tidak apa-apa kalau mau pegang. Ada mau pegang nggak? Jangan sampai nanti ini, kalau ini nanti sudah mau dibawa ke Taman Mini, mau dimuseumkan. Nah, kalau mau minta difoto boleh dipegang. Nah, pemirsa, ini warga setempat di sini, dia menyaksikan, dia ingin memegang mahkotanya raja kita di sini Sumatera Selatan. Karena menurut sejarah cerita dulu sampai sekarang, Sumatera Selatan keturunan-keturunan dari Palembang ini hanya bisa mendengarkan cerita, tetapi belum pernah memegang mahkota rajanya. Baru kali ini kita memegang mahkota rajanya. Jadi bagi orang yang ada di sini, bersyukurlah. Kalau ingin memegang mahkota Raja Sumatera Selatan, di sinilah letaknya. Kalau mau megang silakan, sebelum kita nanti kita serahkan kepada aparat negara atau kita mau masukkan ke museum. Berat nggak, Bu? Berat ya? Iya. Ada yang mau foto boleh silakan. Yang lain kalau mau foto boleh silakan. Allahu Akbar. Itu barang yang dihujat tadi mana? Ya. Ada berapa benda itu semuanya? 3. Kau Din, makinya Din. Foto dia aja dulu. Kita mahkota milik Udah. itu lah, sama foto. Oke. Ya. Foto. Boleh. Kanan. Ya, nak foto-foto silakan. Mumpung belum kita bawa. Ayo. Setelah yang paling betul yang masuk hati-hati susah. Coba. Sudah. Nah, tombak. Paginya langsung. Pegang tombak ya. Foto lah. Ah, cocok jadi raja itu. Raja sementara. Iya. Sudah. Belum.
Lamun. Mau lain lagi. Oke. Sudah. Oke, udah cukup? Iya. Ya, tolong diamankan ini. Tolong dipegang, diamankan. Ya. Ini ada yang berminat nggak dengan batunya? Hah? Minta satu. Oke. Ya. Ini? Oke. Aku langsung jadi ya. Oke, pemirsa, barang yang kita dapat ini sejenis batu di sini. Sekarang udah kita berikan kepada warga setempat di sini. Jadi pengambilan barang pusaka yang kita dapatkan di sini kita akan berikan cenderamata sebagai penggemar kita yang ada di sini. Oke, pemirsa, alhamdulillah kita bisa mewujudkan semuanya dari kebesaran Allah. Jadi saya jelaskan pengambilan barang pusaka ini yang sudah kita laksanakan, intinya kita pengambilan mahkota raja sudah kita wujudkan. Tinggal nanti kita pengambilan barangnya nanti malam, insya Allah kalau nggak ada halangan, pengambilan cincin dan kujang dari kepunyaan Prabu Siliwangi. Ya, insya Allah nanti malam kalau kita nggak capek kita akan mewujudkannya melalui dari pelantaran mahkota raja tersebut. Karena untuk mewujudkannya harus memakai mahkota raja tersebut untuk mengambil cincin Prabu Siliwangi dan kujang kepunyaan Prabu Siliwangi. Oke, pemirsa, mungkin itu aja yang saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tukar. Tukar apa? Ini? Mau tukar yang ini? Boleh. Oh, boleh. Ya, tapi jangan dibawa ya. Karena kalau Al-Quran itu kalau kita bawa, kita sekarang nggak tahu suka ngencing, ya. Jadi Al-Quran ini bagus ditaruh di rumah, karena ini untuk dijaga di rumah, ya. Tidak boleh sembarangan. Ya, bukan ada kodamnya, karena Al-Qurannya itu yang harus kita jaga. Itu. Oke, udah selesai. Berapa jam itu? 1 jam 1 menit. Ya. Hmm.